Selamat datang di channel Manisit. Hari ini kita akan membahas sebuah isu besar yang sedang mengguncang ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi Cina. Negara yang selama puluhan tahun menjadi mesin pertumbuhan global kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Angka pertumbuhan PDB yang menurun, krisis di sektor properti, lemahnya konsumsi domestik, hingga tekanan di sektor perbankan membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ekonomi Cina sedang masuk ke fase surut panjang? Dan yang lebih penting, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Apakah kita akan ikut terguncang atau justru bisa memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi ekonomi nasional? Mari kita bedah bersama. Ekonomi Cina yang selama beberapa dekade menjadi motor pertumbuhan dunia, kini menghadapi fase perlambatan yang cukup serius. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di paruh pertama 2025 masih mampu mencatat angka 5,3% secara tahunan, sedikit di atas target pemerintah sekitar 5%. Namun tren ini tidak bertahan lama. Memasuki paruh kedua, tanda-tanda pelemahan semakin terlihat jelas. Analis memprediksi pertumbuhan akan turun menjadi sekitar 4% pada kuartal ketiga dan bisa menyentuh 4,0% pada kuartal keempat. Dengan kata lain, walaupun angka pertumbuhan masih positif, fondasi di baliknya mulai rapuh. Salah satu indikator yang paling terlihat adalah kelesuan konsumsi domestik. Data menunjukkan bahwa penjualan retail hanya naik 3,7% pada Juli. Angka terlemah sejak akhir 2024. Bagi sebuah negara yang tengah mencoba menggeser perekonomian dari berbasis ekspor menuju konsumsi domestik, ini menjadi sinyal lampu merah. Konsumen Cina tampak menahan diri untuk membelanjakan uang mereka, dipengaruhi ketidakpastian di sektor properti, kenaikan pengangguran di kalangan muda, serta menurunnya kepercayaan pada masa depan. Situasi ini menimbulkan lingkaran setan. Konsumsi lemah membuat perusahaan ragu berinvestasi yang pada akhirnya menekan penciptaan lapangan kerja baru. Produksi industri juga melambat. Pada Juli, output pabrik hanya tumbuh 5,7%, level terendah sejak November 2024. Industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Cina mengalami tekanan besar, bukan hanya karena melemahnya permintaan global, tetapi juga karena masalah internal berupa kelebihan kapasitas. Sektor baja menjadi contoh nyata. Pemerintah bahkan berencana mengurangi kapasitas produksi untuk mengatasi banjir pasokan yang membuat harga jatuh. Kelebihan produksi di satu sisi bisa menjaga harga barang tetap murah, namun di sisi lain menekan profitabilitas perusahaan dan memicu kompetisi tidak sehat. Tekanan terbesar masih datang dari sektor properti. Krisis yang dimulai sejak kasus gagal bayar Evergrande belum menemukan titik terang. Baru-baru ini, perusahaan tersebut resmi dikeluarkan dari bursa setelah gagal melakukan restrukturisasi utang. Sektor properti yang dulunya menyumbang hingga 25-30% dari PDB Cina kini menjadi beban besar. Proyek mangkrak, utang menumpuk, dan kepercayaan konsumen untuk membeli rumah baru anjlok drastis. Karena sektor ini juga terkait erat dengan industri lain, dari baja, semen, hingga perabotan, dampaknya meluas ke seluruh perekonomian. Sektor perbankan pun tidak luput dari tekanan. Bank-bank besar milik negara menghadapi margin bunga bersih terendah dalam sejarah, sekitar 1,3 hingga 1,4%. Pertumbuhan kredit melambat karena permintaan pinjaman turun, baik dari korporasi maupun rumah tangga. Dengan profitabilitas yang menipis, kemampuan bank untuk menyalurkan kredit baru ikut terbatas. Ini semakin menahan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, risiko meningkat apabila kredit macet dari sektor properti semakin membengkak. Selain faktor domestik, Cina juga harus menghadapi tekanan eksternal. Perang dagang dengan Amerika Serikat memang sedikit mereda setelah Washington menurunkan beberapa tarif, namun tensi geopolitik masih tinggi. Negara-negara barat semakin waspada terhadap dominasi industri China, terutama di sektor kendaraan listrik, baterai, dan panel surya.
Tuduhan dumping dan praktik subsidi berlebihan membuat pasar global semakin proteksionis. Akibatnya, meski ekspor masih tumbuh, peluang pasar semakin sempit dan risiko tarif baru tetap mengintai. Kondisi deflasi juga menambah kerumitan. Harga produsen turun secara konsisten, menandakan lemahnya permintaan di dalam negeri. Deflasi pada dasarnya membuat konsumen menunda pembelian dengan harapan harga akan semakin turun, sehingga memperparah pelemahan permintaan. Pemerintah memang sudah menggulirkan berbagai stimulus, mulai dari pemotongan suku bunga, keringanan pajak hingga belanja infrastruktur. Namun efektivitas kebijakan tersebut semakin berkurang karena masalah utama terletak pada kepercayaan konsumen dan investor, bukan semata pada ketersediaan likuiditas. Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki arti penting. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan porsi sekitar 20% dari total perdagangan internasional. Pelemahan konsumsi di Cina bisa berdampak langsung terhadap permintaan komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, dan karet. Misalnya, jika industri baja Cina mengurangi produksinya, permintaan terhadap batu bara kokas dari Indonesia juga bisa ikut turun. Hal yang sama berlaku untuk minyak sawit, di mana perlambatan ekonomi bisa mengurangi konsumsi sektor makanan dan energi terbarukan di Cina. Tidak hanya perdagangan, aliran investasi juga bisa terdampak. Selama beberapa tahun terakhir, Cina menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur, energi, dan kawasan industri. Jika ekonomi domestik Cina terus melambat, perusahaan-perusahaan mereka mungkin akan menahan ekspansi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Ini bisa mengurangi pasokan modal untuk proyek-proyek strategis, mulai dari smelter nikel hingga pembangunan kawasan industri baru. Namun, situasi ini tidak sepenuhnya negatif. Justru di tengah kelesuan ekonomi Cina, Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan tertentu. Misalnya, perusahaan global yang sebelumnya sangat bergantung pada basis produksi di Cina mulai melirik diversifikasi ke negara lain. Fenomena China Plus Status Strategy membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi manufaktur baru. Sektor elektronik, tekstil, dan otomotif bisa menjadi alternatif menarik jika Indonesia mampu menawarkan infrastruktur, tenaga kerja terampil, serta iklim regulasi yang lebih kompetitif. Selain itu, ketidakpastian di Cina juga bisa membuat investor global mencari pasar yang lebih stabil di kawasan. Indonesia dengan pertumbuhan PDB stabil di kisaran 5% dan bonus demografi yang besar bisa menjadi magnet investasi. Jika pemerintah mampu menjaga stabilitas politik, memperbaiki iklim usaha, dan mempercepat reformasi birokrasi, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Meski begitu, risiko tetap ada. Melemahnya Cina berarti potensi guncangan pada nilai tukar rupiah, terutama jika ekspor anjlok dan arus modal asing menurun. Ketergantungan Indonesia pada komoditas sebagai sumber devisa membuatnya rentan terhadap perubahan permintaan global. Jika ekspor ke Cina menyusut signifikan, defisit neraca perdagangan bisa melebar, memberi tekanan pada cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. Kondisi ini bisa semakin diperburuk jika Amerika Serikat memperketat kebijakan moneter, membuat dolar AS semakin kuat dibandingkan mata uang negara berkembang. Pemerintah Indonesia perlu bersiap menghadapi skenario ini dengan memperkuat diversifikasi pasar ekspor. Kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika bisa menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Di sisi lain, mempercepat industrialisasi hilir di dalam negeri akan membantu mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal. Misalnya, bukan hanya mengekspor nikel mentah, tetapi juga memperluas kapasitas produksi baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tambah bisa dinikmati lebih besar di tingkat domestik. Langkah antisipatif juga diperlukan di sektor keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus memastikan stabilitas sistem perbankan, terutama dalam menghadapi potensi aliran modal keluar.
kebijakan makroprudensial yang hati-hati, penguatan cadangan devisa, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga APBN tetap kredibel akan menjadi kunci. Selain itu, menjaga inflasi tetap terkendali akan membantu memperkuat daya beli masyarakat di dalam negeri, sehingga konsumsi domestik tetap bisa menjadi mesin pertumbuhan. Ekonomi Cina mungkin tidak akan runtuh sepenuhnya, tetapi jelas sedang memasuki fase slumber atau lesu panjang. Efeknya akan terasa luas, dari harga komoditas dunia hingga arus investasi. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana meminimalkan dampak negatif sembari menangkap peluang yang muncul. Jika bisa bergerak cepat, pelemahan Cina justru bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah global. Namun jika lalai, risiko guncangan ekonomi tidak bisa dihindari. Itulah gambaran kondisi ekonomi China yang saat ini tengah menghadapi banyak tantangan, mulai dari sektor properti, perbankan, hingga konsumsi masyarakat. Dampaknya tentu tidak bisa dihindari oleh Indonesia, mengingat eratnya hubungan perdagangan dan investasi kedua negara. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia hanya akan menjadi korban dari perlambatan ini, atau justru bisa menjadikannya sebagai peluang untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian dalam negeri? Semua kembali pada strategi kita dalam menghadapi gejolak global. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia siap menghadapi perlambatan ekonomi Cina atau justru akan ikut terpuruk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan analisis ekonomi terbaru dari Money Seed.